Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kali ini saya akan berbagi perihal apa itu gambaran umum menjadi seorang marine superintendent, ya. Gambaran umum menjadi seorang marine superintendent. Apa tanggung jawabnya dan apa tugasnya, ya. Baik, seorang marine superintendent itu memiliki yang disebut dengan tanggung jawab dan tugas-tugas, yang mana tanggung jawab dan tugas-tugas itu merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam dunia perkapalan dan dalam dunia pelayaran, terkait dengan pengelolaan kapal dan pengawasan kapal serta operasinya. Nah, apa saja sebenarnya gambaran umum tentang seorang marine superintendent? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa tugas seorang marine superintendent itu mengawasi keselamatan kapal, ya. Kapal yang dioperasikan oleh suatu perusahaan harus selalu diawasi, dimonitor, direncanakan dengan baik-baik agar kapal tersebut tidak mengalami kecelakaan atau dalam kondisi selalu safety, ya. Selalu dalam kondisi safety. Yang kedua, bahwa seorang marine superintendent itu harus selalu melakukan inspeksi di atas kapal, melihat kapal dan inspeksi langsung bersentuhan dengan kapal yang dioperasikan. Itu tugas dan tanggung jawab daripada seorang marine superintendent. Tugas dan tanggung jawab yang ketiga apa? Tugas dan tanggung jawab yang ketiga adalah mengelola kru, memanage kru, ya. Memanage kru, menerima kru, merekrut kru, melakukan pembelajaran kepada kru, melakukan training kepada kru, ya. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan kru. Itu adalah salah satu tugas daripada marine superintendent yang nomor 3. Yang nomor 4 apa? Yang nomor 4 adalah tugas, yaitu kapalnya harus patuh kepada regulasi yang berlaku. Jadi seorang marine superintendent memastikan kapalnya mematuhi semua regulasi yang diberlakukan kepada kapal tersebut. Itu tugas yang nomor 4. Yang nomor 5 apa? Yang nomor 5 adalah melakukan pengelolaan logistik, baik logistik air tawar, logistik provision, bahan bakar, semuanya. Ya, itu harus menjadi tanggung jawab seorang manajemen superintendent, marine superintendent. Itu adalah tugas yang nomor 5. Apa tugas yang nomor 6? Ternyata tugas yang nomor 6 adalah penanganan muatan. Jadi kalau marine superintendent tidak peduli kepada penanganan muatan, maka ada salah satu tugasnya yang nomor 6 tidak dijalankan, ya. Penanganan muatan, memuat dan membongkar, ya. Itu adalah kegiatan daripada marine superintendent. Yang nomor 7 apa? Menghadapi keadaan yang krisis atau yang emergency. Itu adalah kegiatan marine superintendent di atas kapal, ya. Misalnya ada informasi bahwa kapal itu mengalami hal-hal yang insiden atau accident, maka marine superintendent harus siap untuk menghadapi situasi darurat tersebut, ya. Baik itu kondisi di laut maupun
kondisi di darat. Kalau di laut melakukan komunikasi agar bisa mencegah adanya tindakan kejadian-kejadian yang tidak inginkan. Melakukan respon. Bila di darat melakukan respon. Sedangkan tugas yang nomor 8 daripada seorang Marine Superintendent yaitu membuat laporan. Jadi tidak hanya inspeksi saja, tidak ada survei saja dan manajemen lain, tapi melakukan laporan serta mendokumentasikan laporan kapal. Jadi tidak boleh tercecer dan siap untuk diaudit setiap saat ya. Nah, ini tugas yang nomor 9 adalah tugas yang paling penting, yaitu mengelola biaya. Semua biaya-biaya terkait dengan pengoperasian kapal, perkapalan, pengedokan, ya, semuanya ada namanya biaya. Dan yang memanage biaya tersebut adalah seorang Marine Superintendent. Bagaimana mengelola anggaran, bagaimana mengendalikan biaya, mengerem biaya, bagaimana melaporkan keuangan suatu kapal ya. Nah, tidak kalah pentingnya yang nomor 10 yaitu bahwa kapal harus patuh kepada peraturan lingkungan laut, memastikan bahwa kapal tersebut mematuhi katakan misalnya MARPOL ya. Nanti akan ada sesi tersendiri tentang kepatuhan terhadap MARPOL. Terkait dengan emisi misalnya atau limbah-limbah yang lain ya, yang lain. Sedangkan tugas yang nomor 11 atau tugas yang terakhir dari seorang Marine Superintendent yaitu membuat pekerjaan kontrak kapal itu dipenuhi ya. Terlibat dalam manajemen kontrak yang melibatkan kapal, kontrak antara pemilik kapal dengan penyewa kapal ya. Kontrak dengan galangan misalnya dengan perbaikan kapal, kontrak dengan pelayanan lain dengan vendor ya. Itu adalah tugas seorang Marine Superintendent. Jadi Marine Superintendent itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan kapal ya, menjaga agar kapal itu dioperasikan secara efisien biayanya dan patuh terhadap regulasi saat kita mengoperasikan kapal. Superintendent juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang industri perkapalan, industri pelayaran, industri maritim, dan memiliki keterampilan yang kuat untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Marine Superintendent yang baik. Demikian kira-kira apa itu gambaran singkat tentang Marine Superintendent. Ikuti selengkapnya di dalam buku kami dalam training yang diselenggarakan oleh kami. Sahabatku, semoga bermanfaat bagi kita semua.